Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini membahas tentang Rasmul Quran, penulisan Al-Quran. Nah, apa itu Rasmul Quran atau rasam Al-Quran? Secara bahasa, rasam itu berasal dari kata rasama, ya. Rasama yarsamu rasman, yang artinya menggambar atau melukis, ya. Jadi kata rasam atau rasmun bisa juga diartikan sesuatu yang resmi menurut aturan, ya. Sesuatu yang resmi menurut aturan. Jadi rasam atau penulisan adalah bentuk penulisan yang mempunyai aturan tertentu. Nah, Al-Quran ya berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Nah, jadi Rasmul Quran, bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang yang mempunyai bentuk penulisan dengan pola tertentu. Nah, Rasmul Quran atau disebut dengan rasam Utsmani, ya. Di sini dapat kita ambil pengertiannya bahwa yang dimaksud dengan Rasmul Quran atau rasam Utsmani itu adalah ketentuan atau pola yang digunakan oleh Utsman bin Affan bersama dengan para sahabat-sahabat lainnya dalam penulisan Al-Quran, ya, berkaitan dengan susunan huruf-hurufnya yang terdapat dalam mushaf yang dikirim ke berbagai daerah. Nah, kemudian asal usul ya penyeragaman penulisan Al-Quran. Nah, ketika masa Abu Bakar, beliau dihadapkan kepada suatu peristiwa yang besar, ya. Ya, peristiwa yang besar yang melatar belakangi Al-Quran itu dibukukan, yaitu terjadinya perang Yamamah, di mana pada peristiwa itu, ya, pada perang itu, ya, sempat menelan para penghafal Al-Quran itu lebih kurang 70 orang yang wafat pada perang tersebut. Sehingga ada kekhawatiran dari Umar bin Khattab. Akhirnya Umar mengusulkan kepada Abu Bakar supaya Al-Quran itu dibukukan. Akhirnya usulan dari Umar itu ya diterima oleh Abu Bakar dan dipanggil sahabat-sahabat lainnya seperti Zaid bin Thabit untuk menuliskan atau untuk membukukan Al-Quran. Nah, kemudian pada masa Utsman bin Affan, ya, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, itu umat Islam itu sudah tersebar ke berbagai penjuru, ya, sehingga pemeluk Islam bukan hanya orang Arab saja. Nah, pada saat itu muncullah suatu perdebatan tentang bacaan Al-Quran, di mana masing-masing pihak mempunyai dialek yang berbeda, ya. Nah, sehingga dengan adanya dialek yang berbeda, terjadilah perselisihan di dalam membaca Al-Quran. Nah, ketika terjadi perselisihan itu, maka disampaikanlah kepada Utsman bin Affan, gitu ya, supaya bisa diatasi persoalan-persoalan tersebut, ya, sehingga pada masa Utsman dilakukanlah beliau memerintahkan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran pada satu huruf dengan mempedomani mushaf yang telah dibukukan pada masa Abu Bakar,
Ya, kemudian disalin menjadi beberapa lembar, disebar luaskan, gitu ya. Nah, kemudian dengan penyeragaman ya penulisan tersebut, lalu Utsman bin Affan ya meminta kepada sahabat itu supaya mushaf yang telah disatukan itu disebar ke berbagai daerah. Ya. Nah, di dalam Rasmul Quran, gitu ya, ada beberapa pola penulisan. Ya, pola penulisan Al-Quran. Ya, ada namanya hazaf. Ya, hazaf itu membuang, menghilang atau mengurangi huruf. Gitu ya. Misalkan menghilangkan huruf alif pada ya, ya. Nah, seperti contoh ya ayyuhan nasu, ya. Ya ayyuhan nasu. Jadi menghilangkan huruf alif pada ya nida. Kemudian ada ziyadah. Ziyadah itu adalah penambahan. Ya, seperti menambah huruf alif setelah huruf waw. Ya, seperti contoh misalkannya ulul albab. Ya, setelah menambahkan huruf alif setelah huruf waw. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi misalkan, ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Kata li syai'in pada ayat tersebut itu kalau menurut kaidah penulisan bakunya ya dia ditulis li syai'in. Nah, itu ya, tidak ada pakai alif. Nah, itu ya. Kemudian ada badal, ya, penggantian, ya, penggantian huruf. Ya, huruf alif ditulis dengan huruf waw. Ya, huruf alif ditulis dengan ya. Misalkan pada contoh ya, surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, kata as-shalah ya mestinya lam itu pakai alif ya. Nah, mestinya pakai alif as-shalah ya. Nah, maka dia diganti dengan huruf waw. Ini mengganti alif dengan huruf waw. Ya. Nah, kemudian sebaliknya kita mengganti huruf waw ya. Mengganti huruf alif dengan waw juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Nah, ya. Kata ar-riba ya. Itu ba itu mestinya ditulis pakai alif ya, tapi dia diganti dengan huruf waw. Selanjutnya ada wasal dan ada fasal ya. Menggabungkan dua lafaz yang lazim terpisah, begitupun sebaliknya ya, di penyambungan dan pemisahan. Misalnya kata an dengan lan itu ya, an dengan lan. Ayahsabul insanu allan najma'a izamahu ya. Nah, mestinya dia ditulis an lan ya, dipisah dia an dengan
lan. Nah, begitu juga pada ayat wa annama yad'una min dunihil batil, ya. Harusnya dia annama itu digabung, ya. Nah, tapi ini dia dipisahkan. Selanjutnya menyangkut ayat-ayat yang memiliki versi qiraat, ya, atau kata dengan dua bunyi pada ayat Maliki Yaumiddin, ya. Kata Maliki itu bisa dia dibaca dengan menggunakan alif Maliki, ya. Bisa pula dibaca tanpa alif Maliki, ya. Biar bisa dia dipanjangkan. Kemudian bagaimana pendapat para ulama mengenai rasmul Quran atau rasam Utsmani? Ya. Jadi ada sebagian jumhur ulama, ya, jumhur ulama itu berarti sebagian besar ulama itu, ya, berpendapat bahwa rasmul Quran atau rasam Utsmani itu adalah tauqifi yang wajib dipakai dalam penulisan Al-Quran, ya, dan sungguh-sungguh disucikan. Artinya rasam Utsmani atau rasmul Quran itu adalah tauqifi, sudah ditetapkan oleh Rasulullah, ya. Sebagian ulama berpendapat, ya, rasmul Quran atau rasam Utsmani itu bukan tauqifi, ya, bukan tauqifi, bukan ketetapan dari Nabi, tetapi hanya merupakan cara atau pola penulisan yang disetujui oleh Utsman, ya, dan diterima oleh umat dengan baik. Nah, jadi sebagian ulama lain mengatakan rasam Utsmani bukanlah tauqifi, tetapi cara penulisan atau pola penulisan yang disetujui oleh Utsman bin Affan dan diterima oleh umat dengan baik, sehingga menjadi suatu keharusan yang wajib dijadikan pegangan. Ya. Nah, pendapat yang ketiga, ya, ulama lain berpendapat bahwa rasmul Quran atau rasam Utsmani itu hanyalah sebuah istilah, ya, tata cara. Tidak ada salahnya jika menyalahi bila orang telah mempergunakan satu rasam tertentu untuk imla dan rasam itu tersebar luas di antara mereka, ya. Nah, oke, jadi di sini dapat kita pahami bahwasanya rasmul Quran atau rasam Utsmani itu, ya, adalah ketentuan atau pola yang digunakan oleh Utsman bin Affan bersama-sama dengan sahabat lainnya dalam penulisan Al-Quran, ya. Adapun pola yang digunakan itu ada namanya hazaf, ya, pengurangan huruf. Nah, ada namanya ziyadah, penambahan huruf. Ada namanya badal, penggantian huruf. Ada namanya wasal dan fasal, ya, menggabungkan, ya, atau memisahkan dua lafaz yang lazim. Nah, kemudian pendapat ulama terkait dengan rasmul Quran ini ada tiga. Pertama, berpendapat bahwa rasmul Quran itu adalah tauqifi, ketetapan dari Nabi. Yang kedua, mengatakan bahwa rasam Utsmani atau rasmul Quran itu bukanlah tauqifi, tapi itu merupakan suatu pola penulisan yang disetujui oleh Utsman. Yang ketiga, rasam Utsmani atau rasmul Quran itu hanyalah sebuah istilah, ya, tata cara dalam penulisan Al-Quran.
Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.